Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Dewan Juri dan para panitia. Sepertinya sekarang ini tidak ada lagi yang membutuhkan konsultan pajak. Tahukah Anda bahwa hanya 30% dari para pelanggar pajak yang dikenai sanksi? Jadi kalau Anda melanggar dan Anda tidak masuk dalam 30% itu, maka Anda adalah 70% orang yang beruntung. Lalu saat DJP berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, apakah Anda menjadi tidak beruntung? Tentu tidak, karena saat itu hashtag sudah hadir sebagai one-stop solution for tax services. So let me introduce you to our team. Saya Ferinta Octavia sebagai CEO dan Krisna Aryuda sebagai CTO. Oke, mari kita lihat segmentasi pasar dari hashtag. Pertama adalah individual taxpayer, karena memegang 38,7 juta dari wajib pajak di seluruh Indonesia dan badan hanya 3 juta. Lalu Young Millennials and Generation Z, karena sangat potensial, dan UMKM yang memegang 99,9% pangsa pasar di Indonesia. Selain itu juga ada 21st Century Jobs Workers, YouTuber, influencer, and selebgram yang sangat potensial. Nah, let me introduce you to Surah Pataryana, teman kami yang juga sering berkonsultasi. Selama berkonsultasi, dia sering sekali bertanya, bisa nggak sih gue terima beres aja di urusan pajak? So, here we are, hashtag dengan solusi atas pertanyaannya. Value proposition kita berangkat dari isu yang berhasil kita identifikasi. Pertama, getting all tax matters done in one app. Bayar pajak dan lapor pajak secara tepat waktu dengan fitur reminder pajak dan chatbot. Selanjutnya, Justice Force 21st Century Jobs. Undang-undang tidak mampu menjelaskan secara sederhana kewajiban perpajakan dari YouTubers dan selebgram. Selanjutnya, Interactive UX dan UI yang memudahkan konsultasi semudah bertanya pada sim-simnya. Less human error and inconsistency, karena ARBJP kerap memberikan judgment perpajakan yang berbeda terhadap satu kasus yang sama. Selanjutnya, price leadership. Biaya pembuatan SPT tahunan orang pribadi berkisar antara 400.000 sampai 1 juta. Namun hashtag berani menawarkan hanya 50.000 sampai 250.000 untuk jasa yang sama. Bahkan free untuk SPT OPSS dan speed and responsiveness, karena kompetitor hanya mampu menggunakan konsultan jaga sementara kita menggunakan chatbot, sehingga user menunggu konsultan untuk online secara lebih lama. The only one marketplace for tax consultant. Hashtag bekerja sama dengan lebih dari 500 konsultan pajak potensial di seluruh Indonesia. Bagaimana kita membawa value proposition ini kepada market segmen kita? Pertama dengan hashtag apps yang mengunggulkan UX dan user interface dengan sangat baik. Selanjutnya website untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan dan sebagai media pemasaran yang sangat efektif. Selanjutnya dengan sosial media, karena 56% penduduk Indonesia sudah menggunakan media sosial dan berpenetrasi dengan sangat baik. Selanjutnya, channel menggunakan rates, review, and testimony, karena 61 pembeli akan membaca ulasan online sebelum membuat keputusan pembelian mereka. Call center merupakan media customer relationship management yang paling efektif dalam rangka meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya, hashtag melakukan co-marketing and co-branding sebagai collaboration dengan influencer dan membentuk konsorsium bersama konsultan konvensional. Customer relationship yang kita bangun adalah dedicated personal assistant menggunakan algoritma hashtag dan subscription plan sebagai win-win solution bagi pelanggan yang memerlukan konsultasi rutin. Perusahaan mendapatkan cash flow yang sangat stabil dan pelanggan mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya, kita menggunakan voucher dan diskon karena potongan harga berpengaruh secara stimulan terhadap minat beli sebesar 79,9%. Referral code kita gunakan untuk meningkatkan brand awareness melalui key opinion leader karena terbukti efektif. Hashtag menggunakan 60% anggaran marketing untuk micro-influencer dan 40% untuk macro-influencer. Selanjutnya, kami menggunakan free service dan free education chatbot yang terdapat dalam fitur curhat pajak merupakan teknologi machine learning yang mampu menjawab keluh kesah perpajakan pengguna secara gratis selama 24 jam. Pengembangan komunitas keluh kesah di Palakin Negara yang datanya dapat kita gunakan untuk input mengembangkan chatbot dan algoritma milik hashtag. Berikutnya, perkenankanlah saya untuk menjelaskan key activities yang terdiri dari 4 services utama yang disediakan oleh hashtag. Pertama, hashtag menyediakan providing machine learning technology that generate acceptable tax avoidance, yakni proses untuk penghindaran pajak secara legal. Kemudian, tax avoidance option ini adalah brand differentiation dari hashtag itu sendiri. Kemudian, providing market place for certified tax consultant, hanya kita yang satu-satunya aktif di Indonesia, karena saat ini kompetitor belum mengadakan marketplace yang aktif. Kemudian, kita juga mengadakan service settlement of tax dispute, yakni penyelesaian sengketa pajak yang sederhana seperti penagihan pajak dengan surat paksa dan pengenaan sanksi dan denda administrasi. Kemudian kita juga mensimplifikasi semua laporan perpajakan seperti faktur pajak, SPT bulanan, dan SPT tahunan dalam satu platform cloud yang bisa di-download dengan mudah melalui aplikasi. Berikutnya, siapa aja sih yang membantu kita untuk menjalankan key activities kita? Di sini kita
memiliki associate developer and programmer dan associate UI dan UX designer. Kenapa associate? Karena kita sebagai startup belum mampu membayar mereka sebagai employee dan kita juga belum menemukan founder teknologi begitu. Nah, berikutnya kita juga bekerjasama dengan Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia, lembaga yang menjamin bahwa konsultan-konsultan pajak yang disediakan oleh Hashtag ini adalah konsultan berkompeten dan tersertifikasi. Kemudian payment gateway dan payment processor yang kita pilih di sini sebagai mitra kita dalam penyediaan fitur bayar pajak. Kita juga bisa bayar pajak melalui aplikasi Hashtag hanya dengan GoPay, Dana, Link Aja, dan payment processor lainnya. Kemudian terkait dengan key partners berikutnya, di sini kita bekerja sama tentunya dengan kita certified partner, akan menjadi certified partner dari Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan edukasi perpajakan di Indonesia. Kemudian kita juga bekerja sama dengan PKN STAN. Ini signature key partner kita. PKN STAN membantu konsultan-konsultan Hashtag untuk mempelajari peraturan-peraturan perpajakan terbaru karena sumbernya memang berasal dari PKN STAN, serta sebagai supplier konsultan juga. Kita juga meng-hire konsultan di level mahasiswa. Kemudian Asosiasi Konsultasi Pajak Publik, sama, ini lembaga yang menjamin juga kompetensi pajak konsultan pajak kita. Kemudian terkait key partners terakhir, kita bekerjasama dengan influencer talent agency. Di sini ada kita bekerjasama dengan Sociobus. Sociobus membantu Hashtag untuk menyediakan mikro, makro, dan mega influencer yang akan menjadi key opinion leader dari Hashtag. Kemudian terkait dengan key resources. Sebagai sebuah startup, tentu apps itu sendiri menjadi key resources kita, hak paten, dan algoritma machine learning yang signature dari kita. Kemudian infrastruktur servers yang saya kira merupakan key resources bagi semua startup, dan ini key SDM. Baik, diingatkan kembali untuk peserta waktunya tinggal 1 menit. Programmer UI dan UX designer, berikutnya dengan text engineer, the one who understanding all the fundamentals algoritma here. Nah, sekarang berapa sih dana yang kita butuhkan untuk menghasilkan Hashtag ini? Kita memerlukan dana 855 juta yang didominasi 43% merupakan annual expense dan 67% merupakan capital spending yang didominasi oleh apps development sebesar 41%. Kemudian dengan anggaran segitu kita bisa dapat uang berapa sih? Kita bisa menghasilkan 427.500.000 per tahun yang didominasi oleh service fee dan subscription fee. And then is it feasible or not? Yes, it is feasible because kita bisa menghasilkan positive present value di atas 290 juta dengan payback period yang sangat cepat, 2 tahun 1 bulan bagi saya untuk sebuah startup, dan internal rate of return yang fantastis 29%, dan tentunya feasible. Dan terakhir, Benjamin Franklin, filsuf dan seorang founding father dari Amerika Serikat mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada 2 kepastian. Yang pertama kematian, dan yang kedua adalah bayar pajak. Jadi menurut kami, semua orang pasti memerlukan konsultan pajak. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pande Putu Krisna Ariyuda beserta timnya. Selanjutnya sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Oke, terima kasih. Mungkin saya mendahului dulu ya. Silakan Pak Agus. Rida, ini dari Perbanas ya. Iya, betul Pak. Yang saya ini kalian satu tim ini memang jurusannya perpajakan ya? Basically we are accounting students, Pak. Accounting. Tapi kita belajar perpajakan banyak. Oke. Ini merupakan satu terobosan sih sebenarnya. Jadi memang banyak dari kalangan pengusaha itu yang banyak sekali punya permasalahan di perpajakan ya. Nah, tapi paradigma para pengusaha sekarang tentang konsultan pajak itu kan seperti pisau dengan 2 sisi ya. Jadi kadang-kadang bisa membantu malah tapi bisa mempersulit. Ya itu realitanya yang ada. Nah, bagaimana kalian sebagai kaum milenial ini bisa merubah paradigma tersebut? Apa kira-kira yang akan dilakukan? Baik Pak, izinkan saya pertama untuk menjelaskan bahwa perbedaan kami sebagai startup dan konsultan pajak konvensional. Konsultan pajak konvensional hanya mencari keuntungan, artinya dia memiliki bargaining power ketika mereka berhasil melakukan tax saving. Justru nilai dari tax saving bisa dicuanin lagi seperti itu, karena nilai dari tax saving bisa kita ambil lagi fee-nya. Contoh, kita bisa berhasil menghemat pajak Anda 1 miliar, boleh nggak kita naikin fee kita 500 juta, seperti itu. Sementara kita
hashtag sebagai startup juga mengejar growth. Artinya kita mengejar juga potensial user. Ketika ada customer yang menghasilkan review yang buruk ketika kita misalkan melakukan additional fee, additional charging kepada customer kita, itu tentu akan mempengaruhi review apps kita. Review apps kita akan mempengaruhi growth dari company kita seperti itu. Mungkin di sini bedanya lah konsultan konvensional tidak terlalu melihat pentingnya review dan rating ya. Sementara kita sebagai sebuah startup mementingkan karena kita juga sedang mengejar growth dari daily active user kita, Pak. Sedikit menambahkan, Pak, kalau segmen pasar kita tadi adalah millennials and generasi Z. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan memang memperluas lagi ke company. Dan kita tadi sudah menyinggung tentang tax avoidance yang acceptable. Jadi di situ bisa jadi bargaining power kita ke company bahwa kita memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan mereka. Bahwa tidak hanya tax saving yang bisa menyelamatkan kehidupan dari company mereka, tapi dengan avoidance yang acceptable kita memberikan opsi-opsi yang lebih variatif. Mungkin demikian, Pak. Oke, nah satu pertanyaan lagi. Nah, tadi disebutkan bahwa kalian sudah memiliki atau baru berencana memiliki jaringan sampai 500 konsultan pajak di seluruh Indonesia ya. Nah, kami ulangi Pak, kami sudah memiliki jaringan itu Pak. Sudah memiliki ya. Nah, boleh dijelaskan nggak bagaimana teknisnya sehingga bisa nge-link sampai ke 500? Baik, sebelumnya karena perkenalkan diri Pak, sebenarnya saya seorang mahasiswa ekstensi. Sebelumnya saya lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN dan kami lulus disebarkan ke segala kementerian. Jadi mereka yang lulus di kementerian lain, non dari Direktorat Jenderal Pajak, tidak mengalami yang namanya konflik of interest untuk menjadi konsultan pajak. Karena kalau dulu kita mengalami itu dan terjadi beberapa konflik dan dispute. Cuma sekarang karena kita disebar di kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Perikanan dan sebagainya, semua bisa melakukan freelance sebagai konsultan pajak. Dan dari angka lulusan saya aja itu udah bisa dapat sebenarnya lebih dari 1.000. Selain itu kita juga karena kita mahasiswa ekstensi, kita juga punya channel banyak konsultan-konsultan pajak muda yang ingin bergabung dengan startup kita. Dari banyak channel tersebut ada ketemu klien lagi dan kita juga kenal dari semua universitas, dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, semua konsultan-konsultan potensial yang sudah tersertifikasi. Seperti itu, Pak. Oke, menarik sekali sih Krisna. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak. Silakan juri yang lain. Baik, saya mungkin sedikit Pak Agus menambahkan. Betul kata Pak Agus tadi, ini sangat menarik sekali Mas Krisna gitu ya. Ada jiwa negarawan betul di sini kan. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak tadi gitu ya. Baik, ini saya ingin menanyakan gini. Tadi Anda mengatakan bahwa kalau biaya konsultan pajak di luar kan 500 ribuan. Gitu ya. Anda bisa menawarkan ada 50.000 sampai 250.000. Bagaimana kekuatan Anda untuk mengengage tim 500 lebih dari 500 konsultan tadi untuk mau dengan memberikan jasa sebesar itu gitu? Baik Pak, izinkan saya untuk menjelaskan consumer behavior yang mungkin teman-teman dan semua dewan juri belum mengetahui bahwa semua orang bayar pajak dan bayar konsultan pajak itu bukan karena ada engagement dari demand and supply, tapi lebih tepatnya kepada takut dan biar cepat aja gitu. Mereka nggak tahu contoh Pak ya, saya kasih angka bahwa SPT pajak OP orang pribadi yang sangat sederhana, penghasilan di bawah 60 juta, itu orang berani nawarin jasa SPT tahunannya 300.000. Menurut saya, orang ada juga yang mau beli, tapi menurut saya itu nggak logis. Kenapa? Karena pertama SPT OP SS itu artinya kita tidak bayar pajak ke negara. Dan DJP pun mengusulkan kita untuk non-efektif sebenarnya sebagai wajib pajak. Ketika kita bisa mengusulkan non-efektif, kenapa kita harus bayar 300.000 setiap tahun seperti itu? Menurut saya itu udah nggak logis. Karena kita nggak bayar pajak, kenapa kita bayar konsultan? Denda pun Pak ya, ketika SPT OPSS, ketika SPT orang pribadi sangat sederhana seperti itu, ketika nggak bayar pun dendanya 100.000. Kenapa kita harus bayar 300.000? Lebih baik kita kena denda seperti itu. Artinya sekarang market untuk konsultan pajak ini menurut saya belum mature industri. Belum mature industri maksud saya demand and supply-nya belum tepat. Artinya masih menimbulkan market failure yang menurut saya belum menimbulkan kepuasan kepada pelanggan sebagai seorang wajib pajak. Seperti itu, Pak. Oke, good. Mas Oke, Krisna, itu yang saya ingin tanyakan. Sedikit, mungkin, Pak. Ya, silakan jadi, Mbak Frenita. Jadi konsepnya kita adalah sebagai immersive place. Kalau mau dibayangkan agar lebih mudah, pasti semua tahu Halodoc. Nah, kita adalah tax consultant
yang menggantikan dokter-dokter itu. Bisa dibayangkan sederhananya seperti itu. Jadi fee-nya misalkan 50.000 sampai 250.000 yang subscription itu kita hanya ambil 13% untuk hashtag. Dan untuk menaikkan ke tingkat premium level kita potong lagi 3%. Jadi mostly semuanya itu mengarah ke konsultan. Dan karena di sini mereka associate, jadi mereka sebenarnya masih bisa bekerja yang di elektronik. Dan kita sebenarnya hanya memperlebar segmen pasar yang sebelumnya tidak terjangkau, yaitu dengan konsultan yang konvensional tadi. Perhatian untuk peserta, waktunya tinggal 1 menit. Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, satu lagi nih tanggung nih Mas Krisna sama Mbak Frenita. Ya, silakan, Kemudian kalau untuk aplikasinya, apakah kita mengisi data pribadi, data apa yang perlu kita nih secara operasionalnya gitu? Sedikit aja, coba silakan. Baik Pak, itu kita juga sedang mencari cyber security consultant karena untuk menjadi kuasa perpajakan kita pasti harus mengkolek data pribadi dan kita itu harus mensecure. Ya. Dalam arti ini bisnisnya akan selevel security-nya bank seharusnya. Karena malah pajak lebih private lagi seperti itu Pak. Terima kasih. Berarti Anda itu oke itu the point gitu ya. Silakan selanjutnya silakan. Baik. Karena waktunya sudah habis, mungkin peserta bisa. Iya, nggak apa-apa. Iya. Saya bisa jawab cepat, silakan Bu. Ini udah habis kan? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Baik. Nggak apa-apa, udah terakomodir kok semua pertanyaan tadi lengkap. Baik, terima kasih. Iya. Bisa ditutup? Baik. Sekian dari kami Hashtags. Kami yakin akan membawa perubahan dan kami yakin mampu mendisrupsi era konsultasi perpajakan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pande Putu Krisna Aryuda beserta timnya sebagai presentasi terakhir pada pagi hari ini.